Laki-laki dan perempuan nyaman jadi pembeli gasak perhiasan ratusan juta rupiah. Hollywood perkenalkan aktris AI Tilly Norwood, timbul pro dan kontra. Libya, kekayaan sejarah dan pesona gurun menakjubkan. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapat dukungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengenai rencana perdamaian Gaza. Sebelumnya, Trump membeberkan 20 poin proposal perdamaian Gaza. Pada akhir September 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapat dukungan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai proposal perdamaian Gaza, digagas Washington demi bisa mengakhiri perang hampir 2 tahun di Gaza. Saat konferensi pers bersama Trump dan Netanyahu di Gedung Putih, Trump menegaskan kedua pihak sangat dekat mencapai kesepakatan damai. Trump menegaskan Israel akan memperoleh dukungan penuh Amerika jika Hamas menolak tawaran tersebut. Sebelumnya, Gedung Putih merilis dokumen 20 poin proposal gencatan senjata, di antaranya pertukaran sandera dan tahanan, penarikan bertahap pasukan Israel, pelucutan senjata Hamas, hingga pembentukan pemerintahan transisi di bawah badan internasional. Sejumlah perbedaan masih mencuat dan menjadi pertanyaan mengenai masa depan Palestina. Apakah memiliki otoritas jika 20 poin Trump disepakati? Hingga kini belum diketahui apakah Hamas mau menerima rencana tersebut. Di sisi lain, Trump mengucapkan terima kasih lantaran Netanyahu menyetujui proposal 20 poin perdamaian. Trump meyakinkan kerjasama bisa mengakhiri siklus panjang konflik dan kehancuran di wilayah tersebut. Informasi selanjutnya, mantan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Cina, Tang Renjian, divonis hukuman mati dengan masa percobaan 2 tahun. Menurut Majelis Hakim, Tang Renjian terbukti menerima suap senilai 268 juta yuan atau sekitar 627 miliar rupiah antara tahun 2007 hingga 2024 saat menduduki berbagai jabatan. Pengadilan Cina menjatuhkan vonis mati kepada mantan Menteri Pertanian dan Urusan Perdesaan Cina Tang Renjian pada Minggu 28 September 2025. Dikutip dari BBC News Kamis 2 Oktober 2025, pengadilan di Changchun, Provinsi Jilin menangguhkan hukuman matinya selama 2 tahun dengan catatan Tang Renjian mengakui kejahatannya. Pengadilan memutuskan suap tersebut menyebabkan kerugian sangat besar bagi kepentingan negara dan rakyat, karenanya layak dijatuhi hukuman mati. Selain itu, hak politik Tang Renjian dicabut seumur hidup, menyita seluruh harta, serta memerintahkan hasil tindak pidana dan bunga terkait kejahatannya diserahkan ke kas negara. Pengadilan menerangkan Tang Renjian menerima suap dari sejumlah jabatan, termasuk Wakil Direktur Kantor Pimpinan Pusat Urusan Keuangan, Gubernur Gansu, hingga Menteri Pertanian dan Perdesaan demi bisa meloloskan perorangan maupun lembaga dalam bisnis, proyek, dan penyesuaian jabatan kurun waktu 2007 hingga 2024. Tang Renjian secara langsung maupun perantara menerima uang dan barang ilegal dengan total nilai lebih dari 268 juta yuan atau 627,3 miliar rupiah. Dijatuhkan vonis mati dengan masa percobaan, berarti Tang Renjian akan menjalani masa tahanan dengan pengawasan ketat selama periode tersebut. Di Cina, hukuman mati dengan masa percobaan bisa berubah menjadi penjara seumur hidup jika narapidana tidak melakukan pelanggaran baru selama masa percobaan. Hukuman bisa dikurangi berdasarkan perilaku baik.
Pemirsa, gempa bermagnitudo 6,9 pada skala Richter mengguncang Filipina, menewaskan 69 orang dan lebih dari 150 orang terluka. Jumlah korban diperkirakan masih akan terus meningkat. Gempa bermagnitudo 6,9 pada skala Richter mengguncang kawasan Daan Batayan, Provinsi Cebu, Filipina pada Selasa malam 30 September 2025. Menurut Direktur Piovox Teresito Bacolcol, lebih dari 600 gempa susulan terdeteksi. Dikutip dari DW.com, gempa menewaskan 69 orang dan lebih dari 150 orang terluka berdasarkan informasi Badan Penanggulangan Negara tersebut pada Rabu pagi 1 Oktober 2025. Jumlah korban jiwa diperkirakan bakal bertambah lantaran proses pencarian korban masih berlangsung. Badan Penanggulangan Bencana dalam konferensi pers menyatakan masih banyak laporan orang-orang terjepit atau tertimpa puing-puing. Tim penyelamat gabungan dari pasukan militer, polisi, dan relawan sipil menggunakan eskavator dan anjing pelacak mencari korban selamat. Pencarian korban menemui kendala lantaran terputus akses jalan dan jembatan. Gempa ini adalah gempa terbesar selama 1 dekade terakhir di Filipina. Pusat gempa terletak sekitar 17 km di sebelah timur laut kota Bogo, kota pesisir dengan populasi sekitar 90.000 jiwa di Provinsi Cebu. Filipina, salah satu negara paling rawan bencana dunia, terletak di cincin api Pasifik dengan ancaman gempa bumi dan letusan gunung berapi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Informasi selanjutnya dari India, seorang laki-laki dan perempuan berpura-pura sebagai pembeli lalu menggasak kalung emas senilai 125 juta rupiah di Uttar Pradesh, India. Barang curian disembunyikan di bawah sari pelaku perempuan. Aksi keduanya terekam kamera pengintai CCTV. Ini dia rekaman kamera pengintai CCTV menampilkan pencurian dilakukan seorang laki-laki dan wanita di Bulansar, Uttar Pradesh, India. Terlihat keduanya memperhatikan kalung emas yang dibawa penjaga toko. Saat penjaga toko lemah, sang wanita menyembunyikan kalung emas di bawah sarinya. Kalung emas seharga 6 lah atau sekitar 125 juta rupiah berpindah tangan, dikutip dari India Today, Kamis 2 Oktober 2025. Diketahui modus kedua pelaku dengan cara berpura-pura sebagai pembeli perhiasan emas. Korban melaporkan kasus ini dan polisi melacak keberadaan pelaku. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Hollywood bikin gebrakan kontroversial. Mereka memperkenalkan aktris baru bernama Tilly Norwood, diciptakan melalui teknologi kecerdasan buatan alias AI. Namun, kemunculan Tilly memantik respons dari SAG-AFTRA, serikat aktor terbesar di Amerika Serikat. Mereka menolak eksistensi Tilly Norwood sebagai aktris dan menegaskan kreativitas aktor harus tetap berpusat pada manusia. Genes are normally passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. Not mine. I'm built on everything that came before me. My genes are binary. Ini dia Tilly Norwood, aktris baru Hollywood, diciptakan melalui teknologi kecerdasan buatan alias AI.
Tilly debut di ajang Zurich Film Festival pada September lalu. Ia ditampilkan di Forum Industri Zurich Summit. Tilly Norwood lahir dari studio AI bernama Sequoia, anak perusahaan Particle 6 yang dipimpin seorang kreator Ellen van der Valden. Ellen terang-terangan menyebut Tilly Norwood sebagai proyek ambisiusnya. Ia mau menjadikan aktris AI ini sebesar Natalie Portman dan Scarlett Johansson. Ellen juga turut menyikapi ada pihak yang marah karena karakter AI-nya. Dalam sebuah pernyataan, Ellen mengungkapkan Tilly Norwood bukan pengganti manusia dan hanya hasil kreatif karya seni. Tilly Norwood kini terlibat dalam proyek komedi berjudul AI Komisioner. Konsepnya sketsa, naskahnya dibuat dengan bantuan perangkat AI termasuk ChatGPT. Keseriusan Ellen buat Tilly ditunjukkan lewat eksistensi si artis AI di media sosial. Setelah diluncurkan, Tilly Norwood kini sudah menggait lebih dari 30.000 followers di Instagram. Tidak ada batasan eksplorasi untuk Tilly di masa depan. Ellen mengklaim penggunaan Tilly dan teknologi mengikuti bisa memangkas biaya produksi film hingga 90%. Inilah yang kemudian dinilai sebagai ancaman untuk Hollywood dan masa depan aktor dan aktris manusia. Kemunculan aktris AI berambut panjang itu memantik respon dari SAG-AFTRA, serikat aktor terbesar di Amerika Serikat. Mereka menolak eksistensi Tilly Norwood sebagai aktris dan menegaskan kreativitas aktor harus tetap berpusat pada manusia. SAG-AFTRA dalam pernyataan resmi di akun Instagramnya menyebut Tilly Norwood bukan aktor, tidak punya pengalaman hidup dan emosi. Ia menciptakan masalah lewat pencurian penampilan, mencuri pekerjaan para aktor, mengancam kehidupan para penampil, mengurangi nilai seni kemanusiaan. Reuters menulis kritik terbesar tentu datang dari isu etika dan pekerjaan. Banyak khawatir keberadaan aktor sintetis seperti Tilly akan mengurangi kesempatan kerja untuk aktor sungguhan, apalagi di tengah isu pemanfaatan data wajah dan suara tanpa izin. Bagaimana menurut pemirsa? Setuju tidak dengan adanya para aktris dan aktor dari AI? Pemirsa, Libya merupakan negara Afrika Utara kaya sejarah dan budaya. Negeri dengan gunung luas dan pesisir Mediterania memukau juga menyimpan jejak peradaban kuno dan keindahan alam menakjubkan. Seperti apa negara Libya? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Libya. Negara yang terletak di jantung Afrika Utara memiliki luas hampir 1,8 juta kilometer persegi. Negara ini berbatasan dengan Mesir, Sudan, Chad, Niger, Aljazair, dan Tunisia. Libya dikenal karena gurun luas yang mencakup hampir 90% wilayah dan garis pantai Mediterania sepanjang 1.770 km. Keindahan alam dan warisan sejarahnya memikat dunia. Tripoli merupakan ibu kota dan kota terbesar di Libya, menjadi pusat ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dengan pelabuhan utama yang sibuk dan kehidupan kota yang dinamis, Tripoli menyimpan jejak sejarah panjang, mulai dari pengaruh Romawi, Arab, Turki hingga Italia. Meski dipenuhi dengan wilayah gurun, pantai Mediterania Libya membentang menawan, menawarkan pemandangan laut yang memukau. Bahkan, tidak jauh dari sana, reruntuhan Romawi Leptis Magna menceritakan kejayaan masa lampau. Situs ini termasuk UNESCO World Heritage, memukau pengunjung dengan basilika, balai kota, dan amfiteater yang masih terjaga dengan indah. Libya kaya kota dan desa kuno yang mencerminkan sejarah panjang peradaban Yunani, Romawi, hingga Arab. Di sini terdapat Cyrene, yaitu kota Yunani kuno terkenal dengan kuil Apollo dan teater yang menjadi pusat intelektual dan perdagangan. Kota kuno ini kini menjadi situs arkeologi UNESCO dan beberapa desa masih mempertahankan tradisi lokal, menghadirkan perpaduan sejarah dan kehidupan modern.
Sementara itu di tengah gurun Sahara yang luas, oasis dan danau Libya menjadi sumber kehidupan. Danau Ubari misalnya, terdiri dari beberapa danau kecil yang dikelilingi pasir emas dan pepohonan kurma hingga menciptakan pemandangan menakjubkan sekaligus memberi kehidupan bagi penduduk lokal. Meski menghadapi penuh tantangan, namun tetap menyimpan kekayaan sejarah dan keindahan alam yang luar biasa. Dari pesisir Mediterania, reruntuhan Romawi dan kota kuno, hingga oasis di tengah gurun, Libya adalah perjalanan waktu dan budaya yang tak terlupakan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, sebuah restoran cepat saji dijalankan mesin robotik dibuka di Pasadena, California, Amerika Serikat. Restoran otomatis ini memanfaatkan robot membuat makanan dan memakai kecerdasan buatan menerima pesanan. Tapi manusia masih terlibat dalam menyusun dan mengemas makanan. Robot ini sedang menyiapkan kentang goreng. Sementara robot lainnya membuat burger di restoran Cali Express. In the back, there's a refrigerator that has chunks of meat, so it fresh grinds every single patty and forms it to order. Restoran otomatis penuh pertama di dunia ini berlokasi di Pasadena. Robot bisa mengingat wajah pengunjung dan menangani pesanan. Pelanggan tidak perlu memberikan tip seperti di kebanyakan restoran Amerika lainnya. Menurut pemiliknya, ini terobosan revolusioner dalam keselamatan untuk menghindari karyawan terpeleset atau kena luka bakar, sekaligus mengurangi limbah makanan dan penggunaan minyak. We're really focused on the restaurant space. If you think about the restaurant space, it's, they don't have the best technology. It's not really the same as the tech industry. It's the area really that technology left behind. Pengelola restoran mengatakan robot adalah pekerja ideal karena tidak pernah absen atau minta kenaikan gaji. Walau biaya perawatan robot belum diketahui, tapi pemilik restoran berpendapat jumlahnya tidak akan memberatkan. We're talking about 5 to 6 people per shift, down to 1. So that's what, 80% savings? Penghematan merupakan alasan terbesar dalam integrasi robot ke dalam dunia kerja. Tahun 2023, Gubernur California Gavin Newsom menaikkan upah minimum pekerja restoran cepat saji menjadi $20 per jam atau sekitar Rp310.000 per jam. One argument on the part of employers who were against the proposition to elevate the minimum wage for fast food workers was that was going to make it more expensive for them to operate, and they were going to look for ways to cut costs. Gasper menambahkan, meningkatkan upah minimum merupakan upaya menarik pekerja masuk ke dalam industri restoran cepat saji. Sementara menurut Tony, robot adalah cara menghindari peningkatan biaya tenaga kerja dan robot bisa melakukan banyak pekerjaan yang tidak disukai manusia. But the truth of the matter is, even paying $20 an hour in Pasadena, I will have a hard time hiring enough staff to work here in this restaurant. Walau pelanggan senang dengan layanan baru ini, tapi menurut Gasper, penggunaan robot tidak luput dari masalah teknis dan mengakibatkan hilangnya interaksi dengan manusia. The employees complain that, they have to monitor these automatic machines because they tend to fail a lot. People end up wanting to talk to a human being because they know that human beings can process more complex requests. Robot telah berperan besar dalam industri manufaktur, dan seiring berjalannya waktu, tidak dipungkiri, robot akan berkembang dalam lebih banyak industri. Tapi belum jelas apakah konsumen di industri restoran sudah siap dilayani oleh pramusaji dan koki robot. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, selanjutnya pemirsa, diaspora Indo-Belanda di Amerika Serikat tersebar di berbagai kota, yang terbanyak adalah di bagian selatan California. Sokal Indo adalah kelompok diaspora ini yang mencoba menyambung ikatan mereka dengan Indonesia, termasuk kepada generasi muda yang lahir dan besar di Amerika Serikat melalui kuliner khas Indonesia.
Any dish with tempe, tahu, buncis, udang. Kecintaannya pada makanan Indonesia membuat diaspora Indo-Belanda di Los Angeles, California ini merasa lebih sebagai orang Indonesia daripada Belanda. It's just on paper, I have a Dutch passport and a US passport. I feel more connected to my mother's roots. Indonesia runs deep in me. Yeah. Michael Passache yang keluarganya pindah ke Hindia Belanda atau Indonesia sejak 1800, lahir di Dordrecht, Belanda. Ayahnya lahir di Cirebon dari ibu dengan etnisitas Sunda Cina dan menikah dengan perempuan asal Manado. Indo-Belanda itu kalau papi atau opa lahir di Hindia Belanda. Sebelum 17 Agustus 45, 350 tahun ada dari orang Belanda di sana. So, opa saya, papi saya lahir di Hindia Belanda. So, Indo-Belanda means your roots are in Hindia Belanda. Keluarga Michael pindah ke Belgia saat ia berusia 3 tahun. Setelah lulus SMA, ia sempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Tahun 2002, Michael pindah ke Amerika Serikat, menetap di bagian selatan California atau SoCal yang memiliki komunitas diaspora Indo-Belanda cukup besar. There is the biggest group of Dutch Indo people outside of the Netherlands lives in Southern California. I think the last time that I heard of, it's 250,000 or more. Yeah. Michael yang memiliki usaha dealership mobil bekas kerap disangka bukan keturunan Belanda. My ethnicity is very confusing here in Southern California because you have a huge group of Latin American people. So I look like one, but when they hear me speaking, they don't hear the English-Spanish accent. Melalui platform media sosial SoCal Indo, sejak 2012, Michael mencoba memperkenalkan identitas Indo-Belanda. SoCal Indo juga menjadi wadah bagi komunitas ini untuk menyambung kembali ikatan mereka dengan Indonesia. So I get a lot of messages from, hey, I am blah blah blah, I am 18 years old and I would like to know more about my Dutch Indonesian. Mereka rutin berkumpul dan terhubung kembali dengan Indonesia, terutama melalui makanan. Ini pula yang dilakukan oleh DC Dutch, komunitas diaspora Belanda di Washington DC area, yang kerap datang ke restoran Indonesia ini, seperti dijelaskan Robert Snip. That is just the best thing that we can do as a Dutch organization towards our Indonesian heritage and history that we have. And I think it's a good thing to preserve your history, especially if it's a history that you used to have with another country. Bagi diaspora Indo-Belanda ini, Indonesia adalah bagian budaya dan sejarah mereka yang ingin dipertahankan serta diturunkan ke generasi berikutnya. Dari Los Angeles, California dan Washington DC, tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.